Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semua SMA Angkatan 2 untuk jurusan TKJ kelas 3 atau kelas 12. Untuk pembelajaran kali ini, karena kita masih dalam masa transisi atau pembelajaran jarak jauh, untuk materi dasar komunikasi jaringan VoIP, kita akan terangkan sedikit tentang dasar-dasarnya. Ini sebenarnya materinya sudah disampaikan dulu di kelas 2 oleh Bapak Ibu guru yang sebelumnya mengajar. Nah, untuk masa pandemi seperti ini, kita harus menerapkan protokol kesehatan, pakai masker kalau kita pergi keluar, kemudian cuci tangan untuk menjaga kebersihan. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar komunikasi VoIP. Untuk KD, kompetensi dasarnya kita seharusnya adalah memahami konsep kerja protokoler server source switch. Nah, tujuan pembelajarannya, jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan yang pertama, mampu menjelaskan konsep kerja server source switch dengan benar dan menentukan konsep kerja server source switch dengan benar. Nah, di sini kita akan mengulas tentang materi kita tentang VoIP. VoIP atau disebut dengan penjelasan tentang Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Sinyal analog seperti yang Anda dengar ketika komunikasi telepon diubah menjadi data digital dan dikirimkan melalui jaringan berupa paket-paket data secara real time. Jadi ini seperti konsep telepon biasa, tapi suara kalian nanti kita akan menggunakan jaringan internet. VoIP, dalam komunikasi VoIP pemakai melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Dengan telepon menggunakan VoIP, banyak keuntungan yang dapat diambil, diantaranya dari segi biaya jelas lebih murah dari tarif telepon tradisional karena jaringan IP bersifat global. Sehingga untuk hubungan internasional dapat tekan biaya sekitar 70%. Selain itu, biaya maintenance dapat ditekan karena VoIP, voice dan data network terpisah. Sehingga IP pun dapat ditambah, dipindah, dan diubah. Hal ini karena VoIP dapat dipasang di sembarang Ethernet dan IP address, tidak seperti telepon konvensional yang harus mempunyai port tersendiri di sentral atau PBX (Private Brand Exchange). Oke, untuk VoIP nanti di sini kita akan bisa menggunakan banyak sekali PC, bisa menggunakan HP kalian atau smartphone dan mendukung beberapa aplikasi. Nah, di sini untuk cara kerjanya nanti kita harus menggunakan internet. Internet nanti diambil, kemudian kita masuk ke jaringan telepon standar, kita masuk ke modem. Di modem nanti kita bisa pakai wireless router atau kita menggunakan kabel pada routernya, kita hubungkan ke PC. Di PC nanti kita bisa hubungkan melalui untuk suaranya, input suaranya kita bisa pakai headset atau dual phone. Bisa juga untuk yang satunya kita menggunakan VoIP, kita bisa menggunakan telepon biasa bisa. Kita bisa menggunakan dual phone bisa, telepon juga bisa, atau kita bisa menggunakan komputer untuk komunikasinya. Kita bisa menggunakan secara software ataupun secara hardware kita bisa untuk cara kerja VoIP-nya. Prinsip kerjanya yang tadi disebutkan adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian di PC diteruskan melalui hub, terus DSL dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Atau bisa melalui media ya telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Intinya konsep VoIP harus membutuhkan koneksi internet. Karena sistem VoIP itu lebih kecil untuk membutuhkan bandwidthnya, jadi internet tidak terlalu besar banget. Sebenarnya kita sudah sering melaksanakan komunikasi VoIP melalui yang pertama kalau di HP kalian sekarang ya WA atau WhatsApp.
Kan ada telepon, panggilan telepon atau video call. Nah, itu bisa menggunakan. Itu cara kerja dari VoIP itu seperti itu. Untuk pengiriman sebuah sinyal ke remote destination dapat dilakukan secara digital, yaitu sebelum dikirim, data yang berupa sinyal analog diubah dalam bentuk digital dengan ADC (Analog to Digital Converter). Kemudian ditransmisikan dan diterima dibolehkan kembali menjadi data analog dengan DAC (Digital to Analog Converter). Begitu juga dengan VoIP. Digitalisasi voice dalam bentuk paket data dikirimkan dan dibolehkan kembali dalam bentuk voice di penerima. Format digital lebih mudah dikendalikan, dalam hal ini dikompresi dan dapat diubah ke format yang lebih baik, dan data digital dapat tahan terhadap noise daripada analog. Jadi nanti kita bisa menggunakan pengkonversian data dari digital ke analog, kemudian analog ke digital. Bentuk paling sederhana dalam sistem koneksi VoIP adalah dua buah komputer terhubung dengan internet. Syarat-syarat dasar yang mengadakan koneksi VoIP adalah komputer yang terhubung dengan internet, umumnya sound card, yang dihubungkan dengan speaker dan mikrofon. Dengan dukungan software khusus, kedua pemakai komputer bisa saling terhubung dalam koneksi VoIP satu sama lain. Nah, bentuk hubungan tersebut bisa dalam bentuk pertukaran file, suara, gambar. Penekanan utama dalam VoIP adalah hubungan keduanya dalam bentuk suara. Jadi nanti kita bahasnya di suara dulu. VoIP, Voice over Internet Protocol. Pada perkembangannya, sistem komunikasi VoIP mengalami evolusi. Bentuk peralatan pun berkembang, tidak hanya berbentuk komputer yang saling terhubung, tetapi peralatan lain seperti pesawat telepon biasa dengan jaringan VoIP. Nah, jaringan data digital dengan gateway untuk VoIP memungkinkan berhubungan dengan PABX atau jaringan analog telepon biasa. Komunikasi antar komputer dengan pesawat di kantor adalah memungkinkan bentuk komunikasi bukan cuma suara, tapi kita bisa berbentuk chatting, tulisan. Jika jaringan cukup besar, kita bisa bentuk video conference atau teleconference. Dalam bentuk yang lebih lanjut, komunikasi ini lebih dikenal dengan IP telepon yang merupakan komunikasi bentuk multimedia sebagai kelanjutan dari komunikasi suara. Keluasan dari VoIP dalam bentuk jaringan adalah peralatan dan media komunikasinya membuat VoIP menjadi lebih cepat populer. Keuntungan VoIP, yang pertama jelas biaya lebih mudah, biaya lebih rendah untuk sambungan jarak jauh karena kita bisa menggunakan jaringan internet, jadi lebih murah daripada kita langsung menggunakan jaringan PABX, itu lebih mahal. Memanfaatkan infrastruktur jaringan yang sudah ada. Jadi sebuah perusahaan sudah mulai jaringan, kalian tinggal menambahkan server VoIP-nya, sudah bisa untuk komunikasi. Penggunaan bandwidth lebih kecil dari telepon biasa. Dengan majunya teknologi, penggunaan bandwidth untuk voice sekarang ini menjadi sangat kecil, sekitar 8 mega atau 8 bit, itu kecil untuk VoIP-nya. Untuk memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada dengan gateway dalam bentuk jaringan VoIP bisa disambungkan dengan PABX yang ada di kantor. Variasi penggunaan peralatan yang ada, misal PC disambung ke telepon atau IP phone atau headset, itu sama. Kelemahannya jelas, yang pertama suaranya. Kalau kalian menggunakan VoIP internet, ya jelas suaranya tidak seperti jaringan PSTN. Ada jeda dalam komunikasi ya, karena untuk dekompresi perubahan sinyal dari analog ke digital secara analog, peralatan yang relatif lebih mahal. Peralatan VoIP yang menghubungkan antara VoIP dengan PABX itu mahal. Nah, itu seperti IP gateway itu lebih mahal. Berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck jika pemakaian VoIP semakin banyak. Maka ada potensi jaringan data yang ada menjadi penuh jika tidak diatur dengan baik. Pengaturan bandwidth adalah perlu agar jaringan di perusahaan tidak menjadi jenuh akibat pemakaian VoIP. Penggabungan jaringan tanpa dikoordinasi dengan baik akan menimbulkan kekacauan dan dalam sistem penomoran. Ya, karena nanti kalau ditambah jaringan, ditambahkan beberapa perangkat, nanti akan menimbulkan kekacauan ya, kalau tidak diadministrasi dengan benar. Oke, di sini adalah sedikit tentang pengulas tentang VoIP. Nanti tugas kalian nanti adalah untuk koneksinya, nanti untuk praktikumnya nanti di sini ada internet.
kita ngambil dari VoIP provider, dan kita bisa menggunakan, kalau di sini menggunakan jaringan Telkom. Di Telkom nanti kita masuk jaringan internet, kita masuk ke router, kemudian router kita masuk ke server internet atau voice gateway dalam bentuk IPPX. Nah, di IPPX ini nanti kita bisa pecah-pecah, bisa masuk ke komputer, kemudian kita pulang telepon, kemudian kita juga masuk telepon atau PSN itu bisa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.